Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Sitama. Saya dari kelas 2A RMIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Oke guys, sebelum menonton video ini, buat kalian yang belum mengerjakan tugas sekolah ataupun beribadah, silahkan sholat dan belajar dulu guys ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian coy. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain coy. Jadi di sistem endokrin itu ada yang namanya kelenjar endokrin coy. Kelenjar endokrin itu sendiri mempunyai 8 bagian coy. Nah ini nih 8 kelenjar sistem endokrin yang saya sebut tadi ya coy ya. Dan sekarang saya bakalan perkenalin satu-satu dari 8 kelenjar sistem endokrin. Yang pertama ada namanya kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis dikenal juga dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master. Kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh, seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, ini nih gambar dari kelenjar hipofisis. Tunggu. Kok mirip kayak lato-lato ya cuy ya? Oke, tadi udah tahu kan kelenjar hipofisis itu apa? Dan sekarang kita bakalan masuk ke yang nomor 2 nih cuy, yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Nah, kelenjar pineal tuh yang ini nih coy. Sekarang kita masuk ke kelenjar yang ketiga ya, yang namanya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian bawah depan leher, berfungsi untuk memproduksi banyak hormon dalam tubuh. Jadi kelenjar tiroid itu yang ini nih cuy. Emang bener ya, kayak kupu-kupu. Nah, yang keempat nih cuy, ada adiknya tiroid, yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi, kelenjar tiroid sama kelenjar paratiroid itu cuy, satu rumah cuy. Dia adik kakak kandung ya. Canda. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kelima nih, yaitu kelenjar timus. Eits, bukan timun ya, tapi timus. Jangan sampai salah ya. Oke, lanjut. Timus adalah kelenjar kekebalan serta endokrin kecil yang terletak di antara jantung serta tulang dada pada bawah kelenjar tiroid. Kelenjar ini ialah organ yang telah berkembang di minggu kelima kehamilan bayi yang memiliki kapasitas penuh dan ukurannya bertambah hingga remaja. Kelenjar timus itu yang ini nih cuy. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelenjar yang keenam ya, yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar kecil yang termasuk dalam sistem endokrin, yaitu kelenjar yang berperan sebagai penghasil hormon.
Kelenjar ini memiliki bentuk segitiga dan berada di atas masing-masing sisi ginjal. Kelenjar adrenal itu yang ini nih cuy. Sekarang kita masuk ke kelenjar yang ketujuh, yaitu kelenjar pankreas cuy. Kelenjar pankreas adalah bagian dari usus kecil. Fungsi pankreas sangat penting di dalam tubuh. Kegunaan utamanya misalnya menghasilkan hormon untuk membantu tubuh memecah makanan dalam sistem pencernaan. Kelenjar pankreas itu yang ini nih cuy. Nah, akhirnya kita masuk ke kelenjar yang terakhir nih cuy, yaitu kelenjar gonad. Bukan donat ya, tetapi gonad cuy. Gonad atau kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Dalam betina dari spesies sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan sel-sel reproduksi adalah sperma. Jadi kelenjar gonad itu yang ini nih cuy. Contoh kelenjar gonad pada pria dan wanita. Tentunya kalian bisa bedain ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video tentang anatomi fisiologi sistem endokrin dari saya cuy. Saya Rian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.